Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah, alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena rahmatnya lah kita bisa berkumpul mulia ini. Selawat dan salam semoga kita tetap tercurahkan junjung kita, siapa lagi tidak lain tidak bukan ila habibina wa syafina yang Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya pada hari ini, pagi hari ini, hari Minggu tanggal 14 bulan 7 atau Juli 2024, mengisahkan atau menceritakan tentang Nabi Ayub alaihissalam. Oke, itu langsung saja gasken. Nabi Ayub sendiri merupakan masih keturunan dari Nabi Yusuf dan juga cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim. Lebih tepatnya hidup pada sekitar tahun 1420 sampai 1540 sejak Masehi atau SM. Dan asalnya dari rumah Nabi Ayub alaihissalam datang sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru para kaumnya yang merupakan masyarakat dan tinggal di sekitar Huran antara Yordania dan Syria. Tentunya utusan ini dilakukan agar masyarakat tersebut daerah kembali ke jalan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihissalam terkenal sebagai sosok yang begitu kaya raya dan dermawan, serta menjadi penolong yang baik hati pula bagi kaum yang miskin. Termasuk juga dengan sosoknya yang memiliki sifat dan kepribadiannya sama seperti suaminya. Sayangnya iblis yang melihat kebahagiaan dan kebalikan Nabi Ayub alaihissalam ini tidak suka dengan apa yang dilakukan. Oleh karena itu iblis dan para pengikutnya menjadi melakukan banyak upaya keji agar bisa melenyapkan kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam. Tanah dan area pertanian yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam menjadi rusak, rumah dan gedung dirobohkan, binatang ternak terkena penyakit dan hati secara mendadak, serta musibah masih banyak lagi yang lainnya. Meskipun ada banyak permasalahan dan cobaan yang dialami, tetapi hal ini tidak semata-mata membuat Nabi Ayub alaihissalam dan keluarganya kehilangan kesabaran. Cobaan yang diberikan iblis tidak hanya berhenti di situ, tetapi juga diberikan kepada anak-anak dari Nabi Ayub alaihissalam. Cobaan yang diberikan tersebut membuat semua anak dari Nabi Ayub alaihissalam sampai meninggal. Kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam dan keturunannya dalam menghadapi cobaan membantu mereka mendapatkan kembali kekayaan dan menyembuhkan penyakit. Banyak yang mengatakan Nabi Ayub alaihissalam meninggal atau wafat saat usia 93 tahun. Meskipun ada pula yang menyebutkan lebih dari itu. Cobaan yang dialami semasa hidup Nabi Ayub alaihissalam, dari kisah Nabi Ayub alaihissalam dari lahir hingga wafat, ada banyak cobaan yang dialami dan selalu menguji kesabaran dari beliau dan keluarganya. Berikut merupakan beberapa cobaan dari kisah Nabi Ayub alaihissalam dan keluarganya yang bisa kamu ambil hikmahnya. Yang pertama, terkena penyakit kusta. Cobaan pertama yang didapatkan oleh Nabi Ayub alaihissalam yaitu saat usianya mencapai 51 tahun. Beliau mendapatkan penyakit kulit yang dikenal sebagai penyakit kusta atau jam. Apa ini maksudnya? Sekujur tubuh Nabi Ayub alaihissalam mengeluarkan nanah mulai dari bagian kulit kepala sampai dengan kaki. Bahkan rambut kepalanya menjadi rontok dan selanjutnya mengalami kebotakan. Berita mengenai kondisi yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam melihat dan terdengar sampai ke seluruh negeri. Saat masyarakat mengetahui Nabi Ayub alaihissalam terkena penyakit menular, maka banyak yang mulai menjauhinya.
menjauhi Nabi Ayub alaihissalam. Yang kedua, semua anaknya meninggal. Cobaan kedua yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam dan keluarganya yaitu datang daripada anak-anaknya. Dalam sekejap dirinya baru kehilangan semua anaknya yang tiba-tiba saja meninggal. Hal ini terjadi saat semua anaknya sedang menyantap makanan. Kemudian atap rumahnya roboh dan membuat semua anaknya tidak selamat. Yang ketiga, hartanya habis. Cobaan selanjutnya dari kisah Nabi Ayub alaihissalam yaitu berkaitan dengan harta dan kekayaan yang dimiliki. Harta tersebut tiba-tiba langsung habis dan hilang dalam sekejap. Setelah mengalami kematian anaknya, Nabi Ayub alaihissalam mengalami badai topan yang menyebabkan ternaknya mati secara menyeluruh. Seluruhnya mati. Selain itu, kebunan sawah yang dimiliki juga terkena hama sehingga menyebabkan terjadinya gagal panen. Tentunya kondisi ini membuat Nabi Ayub alaihissalam menjadi jatuh miskin. Dirinya harus pindah untuk tinggal ke Paguran negeri, maksudnya hijrah kalau salah, negeri agar bisa mengungsi. Hikmah dari kisah Nabi Ayub alaihissalam dari lahir hingga wafat yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada banyak pelajaran dan hikmah yang bisa diambil. Meningkat pula bahwa salah satu tujuan dari adanya Nabi dan Rasul yaitu sebagai teladan yang baik untuk umat manusia, tidak terkecuali pula dengan terjadi kepada Nabi Ayub alaihissalam dan keluarganya. Berikut ini ada beberapa hikmah yang bisa kamu ambil dan pelajari dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Pertama, memiliki sifat sabar dan selalu bersyukur. Lalu yang kedua, harta dan anak hanya menjadi titipan. Hikmah kedua yang bisa kamu dapatkan dari kisah Nabi Ayub alaihissalam yaitu menyadari bahwa anak dan harta hanya menjadi titipan di dunia ini. Jadi anak itu titipan. Lalu kemudian yang ketiga, memiliki prasangka yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hikmah selanjutnya dari kisah Nabi Ayub alaihissalam yang tidak kalah pentingnya untuk selalu mengantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihissalam sendiri selalu mendapatkan jaminan harta dan kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hal itu tidak lantas membuat beliau langsung melepaskan diri dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan setiap cobaan yang ada selalu membuat beliau tetap yakin dan bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. 5. Memenuhi sumpah atau nazar yang dibuat. Tidak kalah pentingnya untuk memahami dari hikmah yang didapatkan selanjutnya yaitu memenuhi sumpah atau nazar yang sudah dibuat apapun kondisi yang didapatkan dan di dalamnya. Janji tetaplah menjadi janji. Kamu perlu menepatinya sesuai dengan apa yang sudah dibuat. Begitu pula dengan nazar apalagi yang dibuat pada Allah Subhanahu wa taala. Menutuplah ini tidak tadi merupakan kisah Nabi Ayub dari lahir hingga wafat yang perlu untuk kamu ketahui dan pahami sebagai seorang umat muslim, termasuk juga dengan mengetahui apa saja hikmah yang bisa untuk diambil dan didapatkan dari kisah tersebut. Tidak hanya dari kisah Nabi Ayub alaihissalam, tapi juga masih ada banyak kisah hidup Nabi lainnya yang penting untuk kamu ketahui. Itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta ampunannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.